Assalamualaikum, kembali lagi di Kunjono Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, Ko. Mantap banget. Si goyang mantap. Mantap. Sebelumnya untuk kalian sahabat Kunjono, jangan lupa like, komen, subscribe juga, share juga agar yang lain pada tahu aktivitas kita. Yes. Oke, sebelumnya nih Jangan skip videonya. Kalau kalian skip, kalian nggak lihat goyang-goyang si mantap. Goyang mantap ya. Oke. Jadi kita ketemu dengan seseorang dari jauh. Namanya coba perkenalkan. si goyang mantap. Nama aku tuh Rida. Si goyang mantap. Nah, untuk awal video udah goyang ya. Jadi lu udah goyang-goyang sesuai julukan, goyang mantap. Tapi mau julukan lu Mantap, Goyang mantap. di tempat lain lu dikenalnya gitu ya. Goyang mantap. Goyang mantap kayak tadi ya. Lu nyanyi dangdut atau apa nih? Enggak sih, nari. Oh enggak. Oke. Gimana? Percuman atau ada salfok? Gua agak gimana ya? Agak lemes. Mesin aja sih. Oke. Mungkin sebelumnya pengenalan talent kita kali ini, lu boleh Perkenalkan diri kamu dari siapa nama, dari mana, dan profesinya apa. Jadi Eke tuh namanya Rida Anissa Julianti yang mantap si gelis dari Garut. Mantap Garut nih. Tepuk tangan dong, tepuk tangan nggak nih? Tepuk tangan. Harus dong, jauh-jauh. Oke, Eke katanya. Oh lu jauh ya? Jauh ya? Khusus ke Kunjono Channel. Iya dong, spesial banget pokoknya. Ini kebukti mantap. Emang udah kelihatan. Oke, gue panggil lo siapa ya? Si goyang. Menggulis. Oke. Menggulis, sebelumnya gue pengen tahu. Tadi lu bilang di awal si goyang mantap. Iya. Sejarahnya. Udah. Sejarahnya. Gawe lu apa sih sebetulnya? Dancer. Oh, dance. Iya. Wow. Goyang-goyang cantik. Oke. Manja, pokoknya. Dance nasional atau apa nih? Dancer long trip di klub gitu. Di klub malam. Iya. Dulu lu malam aja? Iya, malam. Dunia malam. Aktifnya? Siang nggak aktif? Siang juga sih kalau event-event. Oke. Oh, kalau ada event-event ya? Iya. Jadi event-event apa aja tuh yang biasanya? Oke. Terus car wash gitu kan, cuci mobil, motor. Oh, yang di bahasa-bahasanya gitu. Jadi lu sukanya bahasa-bahasa apa ya? Suka banget. Gimana tuh? Sokok juga. Aduh. Mulai nih. Gua jadi bingung apa yang mau gua tanya sama lu nih. Soalnya hubungannya dengan basahan. Nanti gua akan uji coba lu sebasah apa ya? Oh, siap. Ya kita uji coba tempat lain. Sebasah. Ini kita cemplungin aja ya. Iya, di tempat yang basah. Kita cemplungin. Kita pengen lihat reaksi dia basahnya kayak gimana. Betul. Sehot apa basahnya gitu. Pasti. Nah, lu boleh nggak Menggulis nih sedikit flashback ke belakang. Awal mula lu jadi dance. Apakah lu punya basicnya memang dance atau lu sempat sekolah dance? Emang basic dancer karena ibu juga penari. Oh, nyokap lu? Apa? Jaipong gitu? Iya, Jaipong. Oh, Jaipong. Lebih ke tradisional. Tapi lu bisa Jaipong juga? Bisa, karena diajarin menari itu pertamanya ya dari ibu. Oke. Awal lu sebelum ke klub, tadi kan lu sempat katakan dance di klub juga, atau di panggilan Femgate, atau di event-event komunitas ya? Iya. Lu sempat Jaipong juga? Iya. Oke. Itu waktu sekolah. Jadi SMA atau SMP? SD, SMP, SMA. Oh ya? Ya. SD lu udah Jaipong? Mantap ya. SD lu Jaipong? Iya. Udah bisa? Udah. SD Kelas 3. Jadi kelas 3 SD? Iya. Kelas 3 SD lu udah Jaipong? Iya. Sampai saat ini? Masih bisa Jaipong juga? Masih dong. Tapi di klub ada Jaipong Tradisional. Tradisional gitu atau? Modern. Oke. Modern berarti ke seksi dancer. Ya. Oke. Lu seksi dance? Ya. Tapi tampilannya memang sudah masuk ya? Udah seksi, udah gelis, udah. Seksi dance. Tapi gue pengen tanya, seksi dance atau dance di klub ya? Tadi lu katakan lu panggilan untuk dance komunitas di klub. Suasana pandemi COVID ini gimana?
untuk lingkup lo ya, lingkup dance yang di klub tadi, lu stop atau gimana? Ya stop. Oh ya? Pasti. Total itu kan tutup semua. Tutup semua. Terus event-event juga kan nggak ada. Nggak ada event? Nggak ada. Sama sekali? Selama 3 bulan, 4 bulan? Ya, Kosong? Kosong. Aktivitas lu? Latihan sih, masih latihan. Latihan basah-basahan atau latihan dance? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oh ya kan dance itu basah latihan gitu. Iya. Jangan salah fokus dulu ya, itu juga masalah. Taruh kemana nih? Kemudian aktivitas lu nggak ada selama 3 atau 4 bulan? Nggak ada. Lu hanya latihan aja? Latihan. Nggak ada yang lain? Nggak. Freelance gitu? Freelance kayak gitu ada nggak? Kayak misalkan dapat undangan isi acara di ulang tahun atau kan kosong tadi dia bilang. Iya, paling nikahan. Sekarang masih ada. Masih. Kalau event dance nikahan, memang nikahan suka ada sih yang nikahnya. Enggak, maksudnya memang ada suka ngundang dance gitu. Iya. Oh iya? Jadi kayak apa ya? Ya untuk pembukaan. Oke. Oh tetap jaipongannya ya? Jaipong juga. Kalau untuk nikahan jaipongan atau Sundaan ya? Jaipong. Oh gitu. Yang lu kuasain, lu banyak kuasain. Tadi contoh jaipong. Yang lain apa lagi? Apa yang lu kuasain? Selain jaipong? Sih. Oh ya? Nyanyi juga suka. Oh lu nyanyi. Panggilan juga nyanyi. Ikut band atau lu? Ya nyanyi sendiri aja gitu kan. Aduh kayaknya udah mulai nih ya. Panas. AC-nya yang panas atau emang gue ke bawah panas? Gue nggak tahu. Dari kali ya. Jadi kadang-kadang hawa yang lu bawa tuh hawa panas ya? Hawa panas. Orang gerah gitu bikin. Oke. Itu gemes gitu. Jadi bikin gemes ya? Bikin gemes. Oke. Jadi mungkin orang yang lihatnya gitu kayak pengen menerkam kalau misalkan mangsa tuh pengen gitu. Tapi lu suka digigit? Iya suka banget. Digigit apa menggigit? Gue pengen tahu sih kalau boleh. Gue pengen tahu kita sahabat Kung Jono pengen tahu aktivitas lu ketika dance yang tadi lu katakan. Gue dance panggilan di klub-klub juga. Klub-klub mana aja nih yang lu datangin? Se-Indonesia kah? Atau wilayah mana aja gitu? Atau lu batasin gitu? Ya, tergantung manajemen sih kalau itu. Oh, jadi lu ada manajemen khusus yang memang menaungi lu ya? Lu aja atau memang ada tim? Ada tim. Jadi lu dance satu atau lu ada banyak? Banyak. Oh, jadi satu timnya berlima. Oh, satu. Oke. Jadi satu tim dance lu ada 5 anak. Nah itu ada manajemen khususnya. Jadi manajemen yang mengelola kegiatan lu ya. Mau jadi mana? Paling jauh di mana? Makassar, Kalimantan. Kalimantan juga? Iya. Sampai lu ke Kalimantan juga? Perjalanannya udah jauh banget ya? Jam terbangnya gitu? Harus dong. Sampai ke Papua juga? Papua sih belum, tapi sempat ada tawaran di Timika. Timika, tapi belum sempat datang. Oke. Kenapa? Oh, jadi udah kepentok COVID ya, sehingga lu nggak jalan. Nah yang tadi gue katakan, gue pengen tahu nih Pak. Di aktivitas lo, yang tadi di klub tuh dance kayak apa sih? Nah, kalau kita image ya, kita anak muda pasti tahu lah, dance-nya di klub ada 2. Berarti apa sih tiang itu apa namanya ya? Apa dance tiang atau yang pakai tiang itu apa namanya? Kalau pakai tiang? Ya benar tiang. Oke. Sama yang dance musik biasa ya. Iya. Nah lu yang mana? Dance musik sih. Musik. Tapi kalau ada tiang kita juga nari di tiang. Oke. Oh ya? Berarti tergantung settingan panggung. Iya. Kalau misalkan ada tiang kita harus memanfaatkan. Itu juga tinggi. Improvisasi sama ada koreo juga. Gerakan bareng-bareng gitu. Tapi kebanyakannya bareng apa misalkan kan kalau di klub ada yang kompak, ada yang gerakan masing-masing. Dua-duanya. Yang bikin koreonya siapa? Kita sendiri apa ada orangnya gitu? Kadang bikin sendiri, kadang dari manajemen juga udah dikasih gerakan-gerakannya. Oh, itu goyangan dance kayak apa ya? Ya kayak gini aja pokoknya. Wow. Hot banget gitu. Ya iya. Bikin mata orang tuh fokus. Oh jadi mataku nggak kedip gitu. Gimana gue di ininya ya, di apa tadi, di klubnya ya, tapi klubnya lu maaf
sampai dibuka baju kah atau gimana kah? Ya sih kalau buka baju. Cuman ya emang kayak ada kostumnya. Kostumnya udah disediain. Okay. Dan ya memang terbuka gitu. Itu pasti di semua klub. Iya. Pasti open. Pasti agak-agak sedikit kebuka ya. Iyalah. Kan namanya judulnya sexy dancer, jadi ya memang harus seksi, penampilan seksi. Lu nyaman? Nyaman nggak nyaman sih. Oke. Awalnya Oke, maaf dipotong ya. Nyamannya apa, nggak nyamannya apa? Nyamannya ya karena kan dari itu hobi sendiri kan, bisa menghasilkan uang dari hobi sendiri gitu kan. Terus yang nggak nyamannya tuh pandangannya, karena kerja di tempat seperti apa kan pandangan orang beda ya. Meskipun niatnya kita cuma kerja. Ketika lu sudah memutuskan gue jadi seksi dance, kan lu udah tahu konsekuensinya. Gue pasti akan dinilai image-nya gue jelek. Gue di image-nya mungkin bookingan, atau mungkin bahasanya bisa di booking. Macam-macam lah mungkin image-nya. Nyokap lu tahu nggak? Tahu sih. Tahu ya? Bilang. Oke. Cuman karena jadi dancer di klub tuh bukan berarti kita harus nemenin minum. Jadi tergantung masing-masingnya sendiri sih. Ya, jobnya masing-masing ya. Jadi yang mungkin di klub ada yang memang khusus nemenin minum, ada yang khusus dance. Sebatas dance lu selesai ya sudah selesai tugas lu gitu ya. Gitu. Cuman ya kalau memang ada aja gitu, misalkan dari senari kita mau nemenin tamu minum ya bisa aja. Oke. Jadi tergantung masing-masingnya aja. Oke. Ada nggak sih kayak gangguan gitu? Misalnya selesai nari nih, ada om-om kayak, hei kamu sini gitu. Ini ada tukeran nomor handphone kayak gitu kan banyak. Ton buku penuh ya. Ton buku penuh. Banyak banget. Banyak ya. Tapi lu menanggapi tadi Fani bilang, ketika lu menghadapi om-om, lu menghadapi anak-anak muda yang lain yang ketika selesai dance pasti lu kan digodain lah, yang macam-macam lah, ada yang ngajak macam-macam lah. Pengalaman lu tuh kayak gimana sih? Banyak banget ya pastinya. Ya ada yang goda-godain sampai mau cium lah, gimana lah. Cuman ya udahlah santai aja. Lu tanggapinya santai. Tapi tetap lu cium ya. Oh iya. Kalau itu sih tidak disensor. Oke, kemudian? Ya gitu, minta kontak, terus ngontek-ngontek, ajak ketemu, gitu lah, ketemu di luar kerjaan gitu. Jadi sebatas lu menghadapi hal-hal itu biasa-biasa aja ya. Ya memang lu sudah tahu dunia yang gue tekuni bisa dibilang dunia malam ya. Iya. Bisa gue bilang dunia malam. Jadi lu tahu konsekuensinya, gue pasti digangguin gini, gue pasti digodain begini, gue pasti diajak begini. Lu udah santai tuh ya? Iya udah santai. Lu udah gak ada, masuk gue deh gitu ya? Udah gak ada? Awalnya sih gue pengen tahu ya, awalnya ketika lu pertama kali, itu dijebak, kan banyak nih. Kita suka nonton di TV, ada yang tiba-tiba diajak, dibilangnya begini, tapi faktanya dia di klub malam mesti ini. Nah kalau lu awalnya memang sudah masuk, lu niatin atau gue nggak sengaja tapi gue jadi begini gitu? Awalnya sih karena sebelum long trip tuh sempat kerja di TSB. Dancer juga sirkus. Studio Bandung. Jadi resign dari sana, habis kontrak dari sana. Temen dancer juga ngajak. Karena udah banyak temen gitu kan, jadi banyak yang nawarin job. Awalnya sih ngejob event doang, tapi di klub juga di daerah Bandung. Nah dari situ kayak udah terbiasa, jadi diajak long trip gitu. Oke, sekali long trip. Biaya lu Aduh, itu sebenarnya privasi sih ya, tapi pengen tahu sih nggak apa-apa ya, Neng. Nggak usah disebut angkanya, mungkin bilangan 100 atau jut atau puluhan puluhan juta atau jutaan gitu. 2 digit lah. 2 digit. Mantap. Itu untuk satu tim ya? Apa? Orang. Oh ya? 2 digit. Semua event? Kalau enggak per bulan. Oh bulan. Karena kan kontrak. Oh jadi lu sistemnya gaji ya? Iya. Oh jadi bukannya apa namanya fee ya? Fee sekali event gue dapat fee sekian, enggak gitu? Enggak. Kalau long trip, kalau eventan kayak gitu. Oke. Mantap juga, 2 digit loh.
Oke. 2 digit. 2 digit. Jadi lu udah nyaman dengan dunia lu itu ya? Ya. Sebab 2 digitnya atau gimana? Atau lu memiliki kepuasan lain? Yang pertama yaitu 2 digitnya, yang pasti dong. Terus yang kedua ya seneng aja gitu, karena kan hobinya nari. Hobinya tadi lu bilang. Jadi enjoy aja gitu, nggak ada tekanan, nggak ada apa gitu. Santai. Ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat Kunjono gitu dari pengalaman kamu pribadi? Cobain aja lah pokoknya long trip. Jadi tetap ya? Tetap aja ya? Lu mau gabung gua, sini gua kasih aja ya. Buat sahabat Kunjono, ya barangkali ya ada yang mau ikut gitu. Oke. Enggak, mungkin pengen banyak yang pengen tahu. Nulis di klub mana aja sih? Nah, supaya di klub mana gitu. Kalau di Bandung di QR, Specs. Kalau di Makassar di Zona Cafe Makassar. Terus di Lombok di New Surya, di Kalimantan di Royal. Di Bandung, lu banyak eksisnya di Bandung ya? Iya. Menggelis Bandung. Karena stay-nya di Bandung. Oke, sahabat Kunjono yang di Bandung, ada menggelis. Nanti kita kasih IG-nya. Enggak, tunggu. Dia kan tadi terkenal dengan goyangannya. Bisa nggak contohin satu goyangan buat sahabat Kunjono? Goyang apa? Goyang mantap ya. Mantap. Aduh, bisa dibilang ini ya? Apa? Menggelis gadis desa. Bukan, gadis pemersatu bangsa. Bandung dia masih Bandung. Oh, udah Indonesia ya? Udah sampai Makassar. Fans lu udah banyak pasti ya? Ya, gitu lah. Nah, dengan kayak gini ada nggak sih orang yang benci gitu, yang ngomongin kayak gimana? Pastilah, itu banyak banget. Karena tetangga sendiri, di lingkungan keluarga atau sampur semuanya. Tanggapan tetangga, teman. Yang lo lakuin apa? Dengan mendengar omongan orang yang tidak sesuai dengan apa sih faktanya gitu. Niatnya kan cuma kerja gitu ya. Ya bodo amat aja sih ya, karena aku yang ngejalanin. Jadi ya udah, nggak usah dengerin omongan-omongan orang gitu kan. Tapi lu udah nikah? Belum atau sudah? Atau gagal nikah atau? Belum sih. Belum. Usia lu? 21. Oh ya, masih muda ya? 21? Iya, 21? Lu nggak kuliah? Enggak. Langsung kerja di TSB, selesai di TSB, long trip. Ada niat buat nerusin sekolah? Ada. Enggak, yang gue pengen tanya, ketika lu nanti memutuskan nikah, apakah dunia ini tetap lu jalankan atau lu tinggalkan? Nah, tinggalkan lah. Itu tergantung calon suaminya aja sih ya. Kalau disuruh diem ya dia. Kalau disuruh berangkat ya berangkat. Tetap ya? Ya iya dong. Oke. Wow, mantap sekali. Makin panas. Auranya udah beda. Makin panas. Iya, makin panas. Harus. Oke, baiklah. Jadi ya, cukup gimana ya? Mencengangkan ya. Mencengangkan, tapi memang itu hobi. Ya kita nggak bisa bantah ya. Kita nggak bisa menjudge lu begini, lu begitu, nggak bisa ya. Ya memang hobi yang lu tekunin adalah sesuatu yang memang lu cintai. Lu suka dunia itu. Lu basicnya memang di sana juga. Waktu kecil SD kelas 3 tadi ya. SD kelas 3 dia sudah jaipongan. SD kelas 3 jaipongan. SMP K-pop, ikut K-pop. SMA klub. Waktu SMA sudah. Enggak, kalau SMA masih modern, ikut inbox. Oke, dance band musik kompetisi ya. Ikut gitu. Lu nggak kecengklak gitu? Tulangnya nggak patah-patah gitu? Apa udah lentur kayak karet dulu? Udah lentur banget. Aduh. Sorry ya. Di sini kan posisinya berhadapan gitu ya. Perasaannya apa sih, Kun? Deg-degan. Apa? Coba, aku tanya, kenapa bisa deg-degan? Gue takut gue yang deg-degan. Tapi lu kalau udah dance, nggak ngedance, pegel ya? Iya. Jadi kalau denger musik lagi diem tuh ya joget gitu. Joget. Tadi lu bilang COVID 3 bulan, 4 bulan non-job.
Sedangkan lu kan hobinya dance. Jadi dance-nya gimana? Goyangnya gimana? Nah, setiap hari juga goyang. Nah itu lu kan itu kan gue pengen tahu. Hah? Tidur goyang. Posisinya kayak gimana? Matanya merem sambil gituk-gituk gitu, pantatnya kayak gimana? Ya itu manusia banget. Oh gitu ya? Gak boleh dibuka tuh? Nanti aja. Aduh, mulai nih. Malam tuh goyang. Malamnya goyang. Walaupun lagi COVID ya? Iya, harus. Sama siapa? Banyak sih. Jangan-jangan ada yang lihat lu nanti langsung kontaknya ya kan? Kok kamu buka gitu? Jangan. Enggak ya? Tetap itu profesi. Tapi pada intinya yang lu bilang tadi ya, gua ngejalanin dunia ini walaupun banyak di judge negatif atau bagaimana, tapi lu tetap enjoy, lu tetap santai. Sampai tadi lu bilang nyokap gue tahu, nyokap gue ngizinin selama memang lu bisa menjaga ya, selama lu udah dewasa 21 tahun, nyokap pasti yakin lah lu bisa ngejaga ya, ngejaga goyangan apa ngejaga apa ya? Semuanya. Nah, oke. Enggak, aku masih penasaran kan tadi dia cuma patah-patah badan doang kan. Aku pengen tahu goyangan dia kalau malam kayak gimana. Bahaya. Oke. Gue cuma di atas meja ini. Wow. Oh, boleh. Tapi kalau di klub tadi balik lagi ke meja nih, gue seneng bahas meja. Padahal meja ya, tapi jadi pembahasan meja. Kalau di klub di atas meja juga. Enggak sih, di stage. Oh, udah stage-nya. Jadi on the stage. Ya. Oke. Tapi ada agak yang minta. Ya namanya mungkin tadi lu bilang lu di bawah manajemen. Yang undang lu siapapun ya, kalangan manapun. Entah itu klub, entah itu individu ada juga ya. Individu kan dia kadang-kadang mintanya, gue pengen lu dance-nya begini, begitu. Aneh-aneh lah, misalkan yang aneh-aneh. Ada yang kayak gitu? Ada aja. Ada. Contohnya? Ya, minta ke table, joget di table gitu lah. Yang tadi gue bilang di atas meja. Itu biasanya kalau individu tetap sama tim lo. Apa lu punya manajemen khusus yang lu doang gitu? Nggak ada? Enggak. Tetap sama tim lo? Iya. 5-5-nya on the stage di atas meja. Bisa. Gue pengen. Masih fokus nggak? Enggak. Soalnya udah kelihatan auranya tuh udah fokus gitu. Udah fokus. Nah, yang gue pengen tahu lagi adalah kalangan apa aja sih yang mengundang manajemen lo untuk sexy dance atau apa namanya? Bukan private dance. Kalangan misalkan pengusaha kah, pejabat kah, atau ada kalangan biasa saja kah gitu? Semuanya sih. Oh ya? Kalangan pejabat juga ada. Ada aja. Politik juga ada, politikus juga ada. Kalangan pengusaha juga ada, kalangan biasa juga ada. Ada. Budgetnya beda-beda. Sama sih, kalau itu dibajetin sama manajemennya langsung. Jadi si manajemen tidak melihat yang undang gue siapa, tapi gue sudah punya angka sekian nih. Iya, gitu. Boleh disebut? Angkanya nggak boleh ya? Boleh nggak sih? Nggak ya? Nggak salah. Oke. Mungkin itu privasi dia ya, masalah angka ya. Angka itu. Tapi kan siapa tahu gitu kita kedepannya mau ngundang dia untuk acara apa gitu kan kita nggak mengundang. Kontak langsung aja gitu pribadi. Berarti bisa gratis dong kalau kayak gitu. Enggak, kalau sama Kunjono nanti jatuhnya bukan itu. Apa tuh? Gue malu nyebutnya. Nggak bercanda. Kita di sini cuma bercanda aja ya, selebihnya. Oke. Tidak konsisten. Bukan nggak konsisten, gue agak nggak fokus. Sebetulnya. Oke, sudah terlihat begitu. Mungkin lu dulu deh yang tanya. Gue fokus dulu. Gimana sih? Oke, aku ada satu pertanyaan buat kamu. Mungkin agak menyinggung tentang pribadi kamu. Udah punya pacar kah? Udah dong. Oke. Bucin?
Setengah-setengah lah. Oke. Pendapat pacar kamu sendiri tentang job kamu, apakah dia pernah nggak kamu dilarang buat kamu stop ngejob gini sempet berantem menjadi masalah atau gimana gitu? Sering lah, pasti sering berantem. Berarti dia bikin konsekuen atau aturan gitu, kamu kalau dapet job pakainya harus gini gitu atau enggak? Ya sebenarnya sih dia nggak suka, cuman karena memang pekerjaannya udah seperti itu jadi dia nggak bisa apa-apa, karena maksudnya kita tuh masih pacaran, belum nikah, kecuali udah nikah kan. Tapi cowok lu tahu posisi lu sebagai seksi dance yang notabene atau enggak, bukan, jadi kadang-kadang pakaiannya dia pasti tahu ketika lu dance, lu manggung di stage, dia tahu pakaiannya kebuka. Kadang-kadang mungkin dia kesel ya atau gimana gitu. Pasti. Atau dia setiap lu ngejob manggung gitu, dia nonton atau enggak? Video call lagi nari juga disimpan. Nari. Oke. Sebutin itu ya? Iya dong. Enak juga jadi cowok. Aduh. Yang lain bayar ya? Jobnya sekali job 2 digit yang lu bilang tadi, cowok lu cuma modal handphone, video call gitu kan? live itu ya? Nari. Itu wajib? Nggak wajib sih, cuman ya kalau gabut ya udah. Maaf ya mas, nanya-nanya. Nanti kita kesini lagi. Nanti gue ditelepon kan gitu. Tapi memang nggak semua kegiatan lu cowok lu dampingin nggak ya? Enggak sih. Ketika di wilayah Bandung aja mungkin ya? Ditemenin. Tapi hebat dia. Gue makasih sama lu juga sih. Menggelis sudah jauh-jauh. Iya. Bandung Cibinong. Datang ke sini nyempetin gitu. Naik apa tadi? Pakai travel. Oke, sampai langsung Cibinong ya? Iya. Buat ngumpetin podcast sama Jono ya? Oke. Tadinya gue juga mau bikin konsep yang beda, podcast lo gitu. Podcast lo di atas meja. Cuman ada faktor lain. Gitu. Tadinya kita pengen konsep yang beda ya, untuk menggelis si goyang mantap. Kenapa sih mantap-mantapnya double gitu? Sejarahnya apa? Coba cerita. Saking mantapnya, double ya gitu. Mantap. Jadi pakai dak. Nah, aku lihat mukaku agak gimana gitu ya? Agak beda. Jadi gimana ya? Bingung untuk diungkapkan. Bingung. Bukan gua aja kan. Kurang kali kameramen. Tapi si mantap-mantapnya itu memang ya, yang lu apa? Mengidentikan ya. Menggelis si goyang mantap dari Bandung. Mantap banget. Bandung ya? Bandung Menggelis. Makanya tadi disebutnya Menggelis Bandung ya. Menggelis mantap parah. Kisah-kisah lu lagi yang lain misalkan, yang paling atau ada sebuah kisah yang bikin lu sedih gitu. Lu kan selama ini kelihatannya happy gitu. Nah, tapi ada sebuah momen job lo ketika di stage yang bikin lu sedih. Ada nggak? Ada. Apa? Ya mungkin melecehkan, dan mungkin lagi kan cewek kan sering suka menstruasi kan, moodnya lagi ini jadi suka emosi, kadang nangis. Sorry, emang kamu pernah dilecehin orang ketika manggung gitu? Kayak dipegang apa? Pernah aja. Tindakan lu? Ya namanya tamu ya makanya kita, kecuali memang sudah keterlaluan gitu. Pelecehan yang paling bikin lo kesel sampai sekarang? Ya megang-megang gitu lah, meluk-meluk. Oke, ketika lu dance? Enggak lah, kalau udah beres nari kan, turun, kita kan diem di bar. Tapi ketika dance itu sempat dilecehin nggak? Misalnya ketika lu dance di stage ya, tadi lu katakan dance di stage. Ada nggak sih pengunjung yang langsung naik ke stage, langsung misalkan tadi lu bilang nyentuh lu, atau cium lu, atau meluk lu gitu? Enggak sih, soalnya dijaga security. Oke. Kalau lagi nari, kita fokus aja nari. Jadi aman. Aman. Yang nggak aman itu setelah nari. Dan pulang transportnya, ya maksudnya dijaga lah. Dijaga. Oke. Nggak bisa pulang sama. Itu mes berarti. Iya, mes.
Oh, lu tinggal di mes ya? Iya, disediain mes, makan semua ditanggung. Berarti 2 digit itu benar-benar pure 2 digit bersih. Oke. Boleh juga ya. Jadi kita cuma modal badan Dan goyang baju, udah cukup. Bajunya seseksi apa sih? Nah, Ya, pokoknya menutupi yang atas sama yang bawah aja gitu. Hanya itu? Walaupun mini-mini. Hanya itu? Mini apa mini set? Kok bisa sih ini banget? Pokoknya mini banget. Ya terbuka banget. Oh ya? Bisa dicontohin? Ayo Shani sini. waduh, Ngejebak ya? ngejebak banget pertanyaan. Tapi sampai semini itu? Enggak, Sampai buka-bukaan juga? enggak sih. Enggak? Sama sekali? Sama sekali. Belum? Belum. Tapi yang tadi lu bilang keliling Indonesia nggak ada tuh di semua tempat yang lu datengin untuk job, memang nggak ada yang minta untuk buka semua gitu nggak? Enggak. Karena kan di klub kan banyak orang dan entahlah, enggak. Tapi kan banyak klub yang memang menyediakan dance yang Khusus bugil. Iya, ada gitu. sih. Cuman itu kan tergantung manajemen. Kalau misalkan kitanya mau untuk buka-bukaan, ditempatkan di klub yang buka-bukaan. Tapi lu mau? Aduh. Nah, ini mesti lu jawab ya. Iyalah. Kalau misalkan gue manajemen lu nih, gue apa? Disebutnya apa? Bukan manajemen. Mungkin sebagai yang punya klub lah. Menawarkan. Gue kan manajemen nih. Lu ikut manajemen gue gitu kan. Nah, tawaran. Kita dapat job nih. Oke. Angkanya bagus. Tapi Konsekuen bugil. open. Dibuka semua gitu misalkan gitu. Lu gimana? Tapi sih manajemen lebih ke nggak terlalu buka-bukaan. Misalkan gue nih, misalkan gue bos manajemen lu, gue nawarin job dong, gue dapat job, dapat bookingan. Tapi Syaratnya itu. Mesti dibuka semua misalkan gitu. Dipikir-pikir dulu aja deh. 5 menit, 10 menit, 10 menit. mesti lu jawab. Jawab cepet aja. Berapa digit dulu? Jadi tetap ada budget ya. Oke. Jadi pada intinya tetap lu mesti melihat dulu budgetnya. Kalau memang budgetnya masuk, ya kenapa enggak gitu? Boleh lah. Tapi gimana kalau misalkan tawarannya plus narik tiang? Polos nggak pakai apa-apa plus tiang. Gimana tuh? Tawaran kalau kayak gitu? Iya, tergantung budgetnya. Tapi lu mau kan? Boleh lah, mau aja. Gua abis ini gak mau podcast lagi. Mau buka manajemen. Langsung dong. Gua abis ini buka manajemen juga. Boleh. Kung Dance. Buka di sini boleh? Panas ya? Jangan. Budgetnya Udah kasar banget badannya udah. Tapi memang lu suka bahasa-basahan. Suka ya. dong. Intinya lu suka bahasa-basahan ya. Dimanapun itu. Kenapa suka? mantap deh pokoknya. Oke, bikin sehat gitu ya. Tapi gue pengen tahu, gue boleh nanya gak ya? Apa? Boleh. Wah ini dalam banget. Dari lalu nggak ketahuannya nggak? Oke, coba. Tanda kutip, lu dance, sexy dance. Kok pada gini? Lu masih V? Type. Enggak lah. Open. Aduh, open banget ya. Barbar. Kalau kata anak sekarang itu barbar mamanya. Sejak kapan? Sejak SMP? kapan ya? Enggak. Aduh. SMA? Kayak berat dia. Semua tahu. Enggak. Sejak Tapi mungkin ingin disensor kah? waktu sekolah, waktu lulus sekolah. Belum dijawab. Lulus sekolah. Lulus sekolah ya? Berarti lulus sekolah. Sama tamu tadi atau memang sama pasangan lo? Sama pasangan. Sama pasangan lo ya? Oke. Berarti lu mainnya cuma sama pacar doang. Bagus. Nggak open deh. Open enggak? Kan tadi dibilang itu
privasi dia. Dan nggak mau dibahas depan, di belakang aja. Gue dari tadi megang handphone sebetulnya. Buat apa? Minta kontak. Kalau usah minta juga udah langsung minta. Mandiri ya. Jadi gue di sini gue sengaja deketin handphone ke dia gitu. Supaya dia langsung inisiatif gitu kan. Tapi gue mau nanya, gue mau nanya. Tadi gue mau umpetin handphone gue kan. Gue mau umpetin handphone gue mau minjem handphone dia. Dia pengen tanya, teleponin handphone gue deh, kayaknya handphone gue hilang. Basa-basi busuk. Kalau mau Menggelis langsung ya. Langsung aja lah. Ada lebih kan? Oke. Ini semakin panas loh. Semakin malam semakin panas. Basa-basahan gini nggak kuat. Oke. Sahabat. Nanti akan ada segmen khusus Menggelis basah-basahan. Oke. Tapi nanti. Nggak sekarang lah. Masa basah-basahan di sini? Gue tadi tuh 2 digit tadi nggak ya? Minta 2 digit. Kita ngomong dulu ya. Boleh. Yang basah gimana sih? Contohnya. Nanti aja biar meledak gitu kan. Kali aja bisa berbagi pengalaman kan, aku kan bahasa-bahasa kayak gini-gini nanti aku kan sehat gitu. Bisa tapi diajarin. Pesan sebelum kita penutupan, sebelum kita closing, gue pengen pesan Menggelis Untuk semua orang. untuk semua wanita Indonesia, wanita hebat Indonesia. Ada sebagian yang dijudge tadi dikatakan di awal negatif dan positif. Kalau kita bilang ya Van, kita bilang jobnya Menggelis ini masuk ke dalam hal yang dikatakan negatif. Mungkin image-nya negatif, walaupun hanya lo doang yang tahu maksud dan tujuan lo di job itu gitu ya. Jadi gue pengen tahu pesan-pesan lo buat wanita hebat di Indonesia yang nonton Sahabat Kunjono ini kan se-Indonesia, sedunia. Pesannya? Pesan-pesannya. Ya jangan sia-siain masa muda aja, jalanin aja. Mau itu negatif, positif ya jalanin aja, enjoyin gitu. Oh my god. Enjoynya begitu loh. Rasanya apa ya? Tapi mantap-mantap tadi. Oke. Dia goyang si mantap-mantap tadi. Belum full ya? Belum full ya? Kayak pemanasan. Oke. Segmen selanjutnya full. Segmen selanjutnya harus full. Oke. Harus coba kan? Bisa dicontohin gerakan yang tadi gitu-gitu? Gini-gini. Gue bisa jadi seksi dance nanti. Bisa. Nggak laku ya? Kayak aku laku nggak ya? Kau bisa ya? Oh ada juga ya? Di Bali kan? Jadi tadi pesan-pesan Menggelis si goyang mantap-mantap adalah enjoy, jalani apa yang lu suka. Enjoy, jalani apa yang lu cintai. Jangan pusingin omongan siapapun, entah itu positif atau negatif. Tetap enjoy, jalani. Pokoknya enjoy aja. Ya, berarti jadilah diri sendiri. Oke. 3 kata buat lo sebelum gue tutup. Oke. Tentang lo ya. Tentang diri sendiri. 3 kata. 1. Mantap. 2. Mantap. 3. Luar biasa pokoknya. Oke. Gue pengen nambah lagi. 3 kata lagi deh. Gue kasih bonus. Boleh. Enggak, suaranya agak seksi gitu ya? Iya, boleh, kenapa? Sebagai penutupan lah, ya kan nggak salah gitu. Gue kalau dia udah ngomong gitu, tapi gue nggak pengen tutup lagi. Gue pengen buka lagi. Kita pening lagi mulai ya? Boleh. Kita pening lagi, kita mulai lagi. Oke, apa sih yang nggak buat Menggelis? Boleh. 3 kata lagi. Selain mantap. Seksi. Basah. Wow. Basah. Pokoknya udahlah. Aku deg-degan. Pokoknya malam ini spesial podcast Kunjono yang beda. Kita kedatangan tadi Menggelis si mantap-mantap. Kita ucapkan banyak terima kasih sudah mau menyempatkan ya podcast dengan kita. Semoga sahabat Kunjono di Indonesia tidak melihat sisi negatifnya, tapi lihat sisi positif. Sisi positifnya. Edukasi yang kita angkat ini adalah bukan seksi dance-nya, tetapi kehidupan yang mungkin menurut orang sebagian negatif ya. Negatif. Tapi ada sisi positifnya dan ada mungkin sedikit pesan ya. Betul. Untuk orang lain gitu. Yang biasa memandang negatif, nggak selamanya yang negatif itu negatif dan nggak selamanya yang positif itu positif. Nggak ditutup jadinya.